Ya, mereka tidak punya dosa, sedikit dosanya. Guru kita, pada kita ini banyak dosa. Seperti saya, udah 63 tahun, ini dosanya udah banyak. Ini saya mikir gitu ke diri sendiri ya. Saudara nggak usah mikirin dosa saya. Siapa banyak dosa? Salah. Saudara mikir ke saya, amalnya. Udah lebih banyak sholatnya gitu. Bukan maksa. Tapi kalau saudara sibuk bikin, udah banyak dosa nih, saudara nggak dapat ilmu, saudara jadi sombong. Nah, saya lihat adik-adik ini dosanya lebih sedikit, tapi paten itu juga sama nggak? Begitu, Pak Guru. Jadi pikirannya adalah bagaimana saya jadi guru yang disukai Allah, sehingga saya diizinkan oleh Allah jadi jalan manfaat bagi para murid, jalan perubahan. Nah, perbaiki terus hatinya, bersih dari kemusyrikan, kemunafikan, ujub, takabur, dengki. Kemudian buktikan ilmunya jadi amal soleh. Jadi ngajar itu bukan hanya kata-kata begini, tapi perilakunya juga harus sama, perkataan, perbuatan, dan hati, sehingga murid itu tidak hanya dengar tapi melihat, merasakan. Itu jadi pelajaran. Nah, kalau gurunya ikhlas, penuh kasih sayang, jangankan murid, binatang buas juga bisa nurut. Betul? Di sana muridnya kan manusia, betul tidak? Nah, ada yang muridnya itu singa, buaya, beruang, bisa nurut. Kenapa? Syariatnya mungkin punya keikhlasan dan kasih sayang. Wah, jadi mikir ya. Iya, karena yang ngebulak-balik hati. Punten ya, saya mohon maaf. Guru saya, Pak, sedikit bicara. Sedikit. Tapi di sini tuh benar-benar nancep. Kalau guru agak sedikit aja menegur, bisa berhari-hari, berminggu-minggu kepikiran itu. Ya sudah, kalau tidak mau belajar tidak apa-apa. Guru, silakan cari guru yang itu benar-benar stres itu, takut ditinggalkan guru. Dikirim pulsa saja 50.000, gak terima tuh. Begitu. Bicaranya sedikit tapi kepikiran terus dan membuat semangat. Stop. Bicara sia-sia, sekuat tenaga kepikiran. Nah, seperti itulah kalau guru sudah dipilih oleh Allah. Tapi kalau gurunya nggak ingat Allah, tukang maksiat, buka HP-nya ngaco terus, ngomongnya seenaknya, naksir sama murid, yang jaim, sok keren, sok hebat, ya sudah lah. Tong kosong nyaring bunyi, katanya begitu. Kenapa jadi pada mikir semuanya? Lanjut, Mim. Assalamualaikum, AA. Izin bertanya. Ya. Saya ingin bersedekah, tapi saya takut uang yang saya sedekahkan itu uang riba. Karena sekarang saya sedang terlilit hutang riba dan sedang berusaha membayar dari penghasilan. Mana? Yang penghasilannya aja yang disedekahkan. Ada kurang artinya. Dia punya penghasilan, ada juga uang riba yang disedekahkan, yang penghasilan yang bersihnya. Nanti Allah lunasin itu riba. Gini hadirin, hutang itu baru lunas kalau dilunasi oleh Allah. Walau hutangnya besar, kalau dia yakin Allah maha kuasa melunasi hutang, dan dia
benar-benar berperilaku sesuai dengan yang disukai Allah, meminta ke Allah dilunasi sebesar apapun. Karena mudah bagi Allah melunasi hutang. Tapi hutang sekecil apapun, kalau Allah tidak lunasi, tidak akan lunas. Mungkin dia pinjam uang ke saudaranya, saudara saya sih banyak duitnya segini mah nggak apa-apa, nggak akan lunas. Allah Maha tahu pikiran dan hati kita. Ya, pertanyaan? Mikrofonnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadang dari Sumedang. Hah? Bagus ya, Dadang datang dari Sumedang. Bawa Tahu. profesor. Maaf ya, dicatat loh omongannya. Bukan pisang kentang. Astagfirullahaladzim ya. Ayo, Rasulullah SAW kalau bicara tanpa dosa, sedang ceramah begini, bisa 100 kali istighfar. Padahal bersih sekali dari dosa. Kita harusnya lebih banyak istighfar. Bukan kita, saya. Astagfirullah. Ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Mungkin bisa dikatakan curhat, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi saya ke sini pertama-tama dulu tahun 91 lulus SMA saat masjid ini mungkin baru tiang-tiang besar, kemudian coran dan beralaskan terpal. Singkatnya, dalam perjalanan kehidupan saya sekarang umur 53 tahun, mengalami beberapa hal, istilahnya jatuh bangun. Saya seorang PNS dan ketertarikan saya ikut kajian di sini walaupun umum gitu ya, kadang-kadang sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu. Alhamdulillah malam tadi saya bisa ditakdirkan malam di sini itikaf gitu ya. Mungkin curhatnya intinya gini, dalam perjalanan hidup saya jatuh bangun itu, sekarang itu Allah giring saya ke arah untuk mencukupi, karena PNS ya, untuk mencukupi kehidupan dan kehidupan rumah tangga anak dan istri itu di bidang religi gitu. Jadi bisnis di bidang religi. Ada kegalauan di hati saya itu. Bisnis religi itu maksudnya gimana? Di bidang keagamaan, maksud itu ya jualan jasa servisnya gitu, tapi di bidang keagamaan. Ya singkat nama, suka ngeberangkatin umroh umat gitu di kampung saya gitu. Jadi kegalauan saya itu, saya merasa nyaman tapi seolah-olah mendapatkan keuntungan itu dari orang-orang yang mau pergi berhaji atau berumroh. Terus masalahnya itu ya nyamannya mengambil keuntungan dari orang-orang yang mau ibadah, seolah-olah pertanyaannya prinsipnya aja gitu Ya, supaya saya rada bingung. Jadi gimana? Masalahnya apa sekarang? supaya tidak kebablasan dalam misalkan mengambil keuntungan. Baik, saya bantu ya. Ya. Sekarang saya usaha umroh, Ya, haji. Bagaimana supaya keuntungannya tidak berlebihan dan membuat saya tentram, gitu? ya, Gitu? ya. Atau jadi saya yang nanya? Baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tidak apa-apa umroh, haji. Ini juga masjid ini dibangun, tukang dapat uang. Ini untuk fasilitas ibadah. Yang jual karpet dapat uang, yang jual sound system dapat uang, yang jualan Quran juga dapat uang. Halal itu. Umroh sekarang kalau tidak ada keuntungannya,
berarti tutup. Ya, Iya. naik pesawat nggak ada untungannya, pesawat berhenti itu, nggak ada yang umroh. Tapi yang wajar, jangan sampai Kebablasan. jangan sampai ngebohong. Nanti akan di sana dapat hotel bintang 3, bintang 5. Ternyata bintang 3 akibatnya jamaahnya pusing 7 keliling makan bintang 7. Ini tidak boleh. Kan ada obatnya. Tidak boleh ada dusta, membohong, atau ini ongkos segini, pas ke sana ditarik lagi biaya untuk ini, untuk bis, tambah lagi untuk ini, jadi bohong. Oh bohong gitu ya. Jadi orang mikirnya segini, tapi ternyata pas berangkat, oh nanti tambah buat ini, tidak dijelaskan, itu sudah ada kebohongan. Pasti akan bermasalah nanti. Travel haji sudah banyak yang berjatuhan. Dan bangkrutnya tuh bukan sedikit-sedikit itu. Sekali oleh Allah dibangkrutkan itu, waduh hutangnya banyak sekali. Baik travel besar, travel kecil. Allah tahu niatnya. Kalau sudah kemaruk, dan uang untungnya hanya dipakai foya-foya, duniawi sudah kita lihat. Ya, betapa banyak travel yang akhirnya oleh Allah dibangkrutkan, bahkan dipenjara, karena memang kemaruk, jadi memanfaatkan betul dengan bohong, dengan dusta, dengan janji palsu, dan keuntungannya hanya dipakai untuk memuaskan duniawi saja. Itu ada nanti. Saya berani bicara begini karena sudah lama berkecimpung dalam hal ini. Sehingga ke teman-teman di MK Travel, luruskan niat. Kita ini memuliakan tamu Allah. Kita melakukan yang terbaik bagi para jamaah, bukan supaya mereka daftar lagi, tapi kita memperlakukan supaya ibadahnya diterima oleh Allah. Itulah sebabnya berusaha sebisa mungkin melayani, nambah ilmu, mulai dari manasiknya harus sebagus mungkin sebisanya, supaya yang tidak paham jadi paham. Di sana juga sekuat tenaga ada ilmunya, supaya orang ibadah tidak hanya ibadah fisik, tapi nambah iman dan benar-benar jadi amal soleh. Kalau enggak dikirim ke sana, cul aja. Hanya didampingi oleh siapa mutawif yang tidak begitu paham. Sehingga pergi umroh itu tidak mengerti banyak hal. Tanggung jawab dunia akhirat bagi yang memberangkatkan. Tambah serem ya. Harus belajar banyak. Kitanya jangan sampai kemaruk ya. Kalaupun nanti dikasih rezeki lebih, gunakan untuk banyak lagi kebaikan. Kita masih cukupnya aja. Itu jangan sampai keuntungan dari itu hanya untuk bermewah-mewah, atau nanti musibah biasanya. Dan gampang sekali itu bagi Allah tuh, untuk dibuat saja penerbangannya cancel udah bermasalah besar itu. Uang hotel, uang di sana, uang catering, apalagi kalau haji, miss aja begitu selisih sehari. Belum lagi di sana ketipu, pesan ini, pesan itu, ternyata sampai di sana enggak ada. Itu kejadian banyak. Sepertinya menggiurkan, tapi kalau Allah mau membuat bangkrutnya tuh yang gitu. Istiqoroh terus ya, istighfar terus. Saya aja ngomong begini pakai tegang ini. Karena tanggal 20 nanti 9-10 bis yang berangkat. Itu amanah itu. Ada yang MK Travel berangkatnya banyak. Justru itu yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makin banyak, makin dituntut. Ini santri, makin banyak yang daftar, nanti di akhirat dituntut ini. Maka santri baik-baik ya.
Nanti om dituntut di akhirat. Kenapa bapak jadi celong begini? Ya. Terus saja minta petunjuk ke Allah, Pak. Ya Allah, tunjuki. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikan saya petunjuk, berikan saya ketakwaan, berikan saya hidup yang terpelihara dari yang buruk-buruk, dan berikan saya kekayaan batin supaya tidak kemaruk. Kan orang jatuh itu diantaranya greedy, kemaruk. Itu koruptor-koruptor itu pada miskin tidak? Enggak. Kaya dia, tapi oleh Allah dibuat miskin hati. Jadi maling aja terus, maling saja sampai tua juga maling terus. Kata-kata koruptor itu terlalu bagus, aslinya sih maling. Ya kan? Disebut koruptor ada yang gak tersinggung, baru tersinggung disebut maling. Padahal maling juga koruptor. Cuma saya nggak boleh ngomong kasar, jadi garong ya. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Satu pertanyaan terakhir. Ini dulu dari ngajinya ya. Kan? Ada yang mau nanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, boleh 2 pertanyaan? Tidak, satu aja. Karena waktunya tinggal dikit. Saya ingin lebih mengetahui tentang penyakit ain. Ya, penyakit ain itu pandangan. Jadi orang kalau dipuji, makanya kalau pamer sesuatu bisa ain itu 2 ya. Takjub saja sudah jadi ain, atau takjub dan jadi dengki. Misal begini, punya anak lucu, terus diposting terus, anaknya lucu banget ya, nggak ada nyebut nama Allah. Itu anak bisa kena ain, bisa jadi sakit, jadi tantrum, jadi bermasalah saja. Nah itu penyakit ain, dia lihat, dia kagum, tapi tidak nyebut Allah, jadi penyakit. Atau dia kagum, ini hebat sekali, selain nggak nyebut Allah ada dengki, jadi ain juga. Ada sahabat Nabi, lalu mau mandi, sebagian atasnya lelaki ini dibuka, dan badannya tuh bagus sekali kata ini, mulus sampai dipuji, jatuh sakit. Nah ini ain, memuji itu bisa bikin ain. Ini qadarullah suatu saat yang kamu nyebutlah, saya senang push up, push upnya kuat, langsung di sini tuh keselewat ini. Boro-boro push up, ngangkat aja nggak kuat, ain. Makanya hati-hati yang suka pamer potret itu besar kemungkinan kena ain. Kita pengen dipuji, justru pujian itu membuat kita bermasalah, bisa sakit, dan bisa membuat orang jadi enggan ibadah. Makanya kalau punya sesuatu, udahlah, gak usah sok pamer. Syukuri saja. Benar? Kalau mau muji, harus pakai ada nyebut nama Allah. Ya, Masya Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan. Nah itu jadi tumpul ain. Tapi kalau muji tanpa nyebut nama Allah, bisa jadi ain. Berat. Itu yang tukang posting-posting, hampir dapat dipastikan itu kalau kena ain, ibadahnya nggak akan bagus. Nanti akan riuh terus. Makanya kalau punya anak lucu-lucu, diposting, besar kemudian. Aduh itu anaknya cakep banget. Wah itu masalah nanti tuh. Ain. Ibu juga yang centil-centil gitu ya. Ain. Yang paling bahayanya dari ain adalah imannya jadi terus rusak. Jadi enggan ibadah. Jadi senang maksiat. Ngerusak iman. Itu deh.